Langsung Pak Kades yang lama itu Pak itu ngasih keterangan ada lahan garapan Sungai Terus jumlahnya sekian di atas tanggul Sungai Terus yang jumlahnya 175 hektar. Nah waktu itu saya dengan Pak Pak Sarilam, Pak Holili, Pak Udin langsung ngurus ke sana ke Pemdes waktu itu masalah lahan. Ini sudah ada sawit Pak, baru masuk sawit. Lalu di Pemdes itu ketemulah Pak Atong, ketemulah Pak Kapolsek, terus ketemulah dan Pak itulah ya, Pemdesnya itu Pak Budi. Nah masalah ceritakan masalah lahan. Saya dengarkan lahan itu udah tahu arahnya kemana. Sedangkan saya ini sudah dipercaya dengan masyarakat untuk melanjutkan lahan tersebut yang dikasih Pak Kepala Desa dulu pertama, Pak Somadi itu. Nah Pak, terus saya putus itu pembicaraan Pak Budi waktu itu kan. Maaf Pak, lahan ini garapan masyarakat. Ini sudah dikuasai masyarakat. Itu lahan waktu itu. Lalu Pak Kapolsek, tenang Pak, lahan Bapak tidak bakalan hilang. Kata siapa hilang? Ini mau dihilangkan ini Pak. Karena kita kok makin mepet mau dihilangkan. Khawatir kami ini kehilangan lahan, terus terang gitu. Jadi akhirnya Pak Budi itu Pemdesnya membicarakan dengan masalah surat. Pak Kades, Pak Kolili, tolong buatkan surat warganya. Itu. Lalu surat garapan maksudnya, surat SPT itulah tujuannya. Lalu kita pulang ke Jawa, ke Kubu. Saya ngerengek nggak bisa, bukan milik saya katanya. Bukan milik saya. Sampai Pak Sarilan pun ngomong dengan DPD-nya, itu katanya nggak bisa. Lalu inilah Pak Atong Kepala Desa Kubu, Atong Ridwan Syah itulah yang ngebel saya. Pak Durin perlu surat kan? Perlu Pak. Nah akhirnya tolong bawa sini bekas-bekas untuk perlengkapan persyaratannya. Saya bawa ke sana. Itulah. Akhirnya timbullah SPT ini dari Pak Ridwan Syah. Ini surat ini timbul tahun 2013 SPT ini ditimbulkan Pak Atong. Sekaligus buatkan surat pernyataan ini penolakan apabila pihak perusahaan tidak bisa menguntungkan warga, kita hak mencabutnya. Ini Pak Atong juga yang natangi semuanya. Itu rekom dari Kepala Desa Ridwan Syah alias Pak Atong itu ya Pak? Iya, ini ngecap ini di sana di perusahaan BAPL Pak Pontianak. Di Pontianak ya Pak ya? Di Pontianak. Di kantor perusahaan ini Pak? Iya, perusahaan BAPL. Iya, BAPL, Bina Agro Perkembangan Lestari, lanjutannya itu. Nah, terus Pak Oni itu masih dekat saya, terus waktu itu kan setelah kita buat ini, buatlah koperasi macam-macam. Lalu sudah dibuat berapa bulannya, mungkin hampir kurang lebih 1 tahun lah kurang lebihnya. Kita tidak digunakan lagi koperasi itu. Tidak dipakai jelasnya. Ini untuk pembuatannya koperasi. Yang buat perusahaan sendiri ini. Asalnya kita kelompok usaha bersama ditambah dengan nama tambahan dari Pak Oni itu selaku manajer, ditambah Pak Dirmin. Apa itu Pak? Bina usaha bersama koperasinya. Nah itulah akhirnya sampai sekarang tidak ada hubungan lagi dengan masyarakat perusahaan itu Pak. Selalu hubungannya dengan Pak Ridwan Syah. Jadi kita putus ya, soal putus lah gitu. Yang dimaksud Ridwan Syah itu siapa Pak? Itu Kepala Desa Kubu Pak, alias Atong. Ridwan Syah alias Atong itu kepala, waktu itu masih menjabat kepala desa waktu itu. Nah itulah. Nah akhir lama demi lama itu saya ngerek-ngerek dengan perusahaan, minta didirikan, minta kerjasama seperti apa, tidak ada jawaban apapun. Jawaban hanya dapat beli, beli dan siapa?
Dan ini lahan kami yang sedang buatnya di kepala desa Kubu. Itu alasannya. Tidak menjawab belinya dengan siapa, tidak kasih tahu. Itu sampai sekarang ini. Lah, saya kira itu dulu. Nanti kawan saya biar jelaskan lebih lanjutnya. Nah, di situ saya mediasi dengan perusahaan BABL dengan direkturnya waktu itu, Bapak Oni beserta kawannya. Kita sama-sama meeting di dalam kantor tersebut. Di situ yaitu anukan masalah lahan sengketa ini. Gambarnya sengketa dengan masyarakat belum didilkan. Waktu itu kami dari pihak masyarakat yang mendapatkan suatu daripada kuasa dari masyarakat, di situ meminta di dalam 1 hektarnya ini adalah 12 juta per hektarnya. Lahan kami di sana yaitu sebanyak 175 hektar. Nah, dengan adanya deal ini yang 58, bukan berarti hanya dikuasai oleh 58. Orangnya banyak. Nah, setelah itu beliau di situ tidak ada memberikan gambaran-gambaran waktu kita mediasi di kantor itu. Belum ada. Nah, setelah kami pulang beberapa hari kemudian, kalau tidak ada 3 hari, itu ada dari pihak perusahaan itu mengklirkan lewat tangan masyarakat. Lalu masyarakat bertanya, Pak Sopir mana? Punya saya. Ini sudah dibayar dari pihak perusahaan 7 juta per hektarnya. Mana bagian saya? Nah, di sini seolah-olah kami ini sebagai masyarakat dengan si pengurus ini dijadikan adu domba. Saya bilang belum ada. Kami mediasi sudah, tapi belum ada kepastian. Dikala itu dari 12 juta ini belum ada kepastian. Nah, surat itu walaupun tidak ditantangani, kami pegang sambil selanjutnya dibawa ke Pontianak untuk membuktikan, yaitu ke kantornya BBL. Kami diajak di Figur di belakang tuh, di restoran di Figur ya. Nah, di situ, lalu di situ ada humasnya Bapak Didi kalau tidak salah. Nah, kami dari sini Bapak Durmin, dari Sudarjat, saya sendiri. Nah, di situ ada Pak Oni. Jadi dengan ini kami sampaikan info-info yang mana ini perlu dikenakan. Akan tetapi di kala itu Pak Sobirin, kami dari pihak perusahaan hanya bisa mengklirkan dana kepada masyarakat Sungai Terus itu 1.500.000 per hektar. Nah, loh kok begitu Pak? Iya, hanya itu yang bisa kami klirkan. Nah, jadi ini apa Pak? Saya bilang, apa itu katanya? Ini dari KTU Bapak sendiri yang mengklirkan bahwasanya di dalamnya itu dikatakan kesepakatan Pak Oni 7 juta sudah clear, akan tetapi tidak ada ditanda tangan. Nah, di situ ini tidak sah katanya Pak. Masalah sah atau tidak sahnya pada kenyataan di sini ada clear. Nah, disitulah. Jadi sampai hari ini tidak ada sesuatu yang menjadikan putusannya dari perusahaan yang menjadikan hak masyarakat itu bagaimana. Nah, setelah itu kami datang lagi, itu bersama lagi Pak Jelani. Waktu itu datang lagi kantor, mempertanyakan lagi masalah ini. Tidak lanjut kembali. Bagaimana Pak? Yang dulu begini. Nah, di dalamnya di situ ada yaitu saudara Heri. Di dalamnya waktu itu ada juga Pak Didi, Pak Oni sendiri, yaitu dari Laskar Korupsi. Saya sendiri juga Pak Durmin. Nah, waktu itu juga Pak Junaid ya, kalau nggak salah Junaid. Nah, itu. Lalu dipertanyakan masalah ini. Ini Pak Sobirin katanya, kenapa ini tidak beres-beres? Loh, kok bertanya dengan saya? Ini tolong musyawarah mediasi dengan Pak Heri. Pak, mohon maaf. Saya dengan Heri ini tidak ada kaitannya. Saya tidak ada kaitan antara masyarakat Sungai Terus itu dengan perusahaan yang menggasak tempat atau lahan. Garapan masyarakat Sungai Terus adalah perusahaan. Kalau urusan masalah dengan Heri, saya tidak ada urusan. Nah, gitu. Saya suruh mediasi dengan Heri, suruh musyawarah dengan Heri. Lalu Heri ngomong gini, Pak. Sudah, Pak. Kami sudah musyawarah dengan warga desa Sungai Terus, satu meja. Gitu kan? Saya bilang, antum muna. Apa Pak Sobirin muna? Munafik. Membohongi diri sendiri juga membohongi kawannya sendiri. Gitu saya bilangkan seperti itu.
kapan kamu membawa saya untuk bermusyawarah tentang masalah ini? Saya tidak ada kaitannya sebagai anggota, juga saya tidak ada kaitan sebagai pengurus di situ. Saya tidak tahu urusan masalah itu. Nah, lalu apa dia, Pak? Lalu minta maaf hari itu, Pak. Ya, maaf Pak Sobirin, mohon maaf. Memang saya salah. Saya memang belum pernah musyawarah dengan sampean. Nah ini, Pak Odi, ini loh. Saya harus musyawarah dengan orang bohong. Bagaimana menurut sampean? Akhirnya apa Pak? Terakhir dari kata-katanya, oke lah Pak Sobirin, nanti kita lanjutkan lagi. Nah, sampai hari ini dirasakan masyarakat keluh kesah yang sekian lama sampai tidak ada dealnya. Padahal ini hak masyarakat. Barang hal-hal yang memang menjadikan aset di situ, sesuatu yang memang terjadi di rusak, masyarakat kan menjadikan pikiran, Pak. Kami di sini berharap untuk perusahaan ini bisa mengklirkan bagaimana cara jalan keluarnya. Kami mohon. Jalur ini bukan kami menjadi orang yang paling serakah, akan tetapi di sini hanya memberikan sesuatu yang memang itu haknya supaya bisa clear. Nah, seperti itulah gambarannya. Jadi di sini kami mengharap dan berharap kepada yang punya wewenang di sini untuk bisa mengklirkan daripada hal-hal ini. Dan di sini kami bukan hanya mengatakan tentang masalah tanah ini hanya lahan itu di situ. Memang kronologis kami ini memang awal, tahu? Karena kami di desa ini dari mulai LPMD sampai BPD, Pak. Tahu? Kami membaca daripada putusan atau SK daripada gubernur di kala itu. Ini Pak buktinya. Ini SK gubernur, Pak. Ini SK gubernur. Pernah kami baca. Lahan kita di sini, Sungai Terus ini sampai Radak 2, Pak. Sampai Radak 2. Bukan hanya sesuai macam ini. Kalau kita dipermasalahkan masalah itunya, masalah Sungai Terus, sebenarnya di dalam keadilannya ini bisa mendapatkan sesuatu kebaikan. Akan tetapi dirasakan makin lama untuk Sungai Terus ini dijadikan makam, Pak, atau kuburan, Pak, atau dikatakan peti mayat. Sana dikupas, sana dikupas, sana dikupas. Padahal kami desa, Pak. Kami datang ke sini bukan terdorong air, bukan terhembus angin, tapi kami dibawa dengan undang-undang pemerintah. Dalam upaya ini Pak Sobirin, apakah ada pendamping dari dulu? Pendamping dalam masalah hal ini? Ada? Belum ada. Siapa kuasa hukum? Nah, di sini belum ada, Pak. Kami hanya melacak, pemerintah. mencari-cari sampai kami masuk di Kejari, pernah ketemu dengan Pak Simanogar. Bahkan kami masuk ke Jati juga pernah. Bahkan kami ketemu dengan Pak Gorden. Di situ dikatakan sebagai pengawas kejaksaan. Juga kami dipersilahkan untuk datang ke Dewan. Kami ketemu dengan koordinator Dewan, Pak. Dengan Pak apa? Siapa namanya? Pak Prapto ya? Pak Suprapto. Nah, di situ sudah. Akan tetapi hal ini sampai hari ini tidak ada titik temunya. Apa ada upaya hukum? Belum ada. Belum ada, Pak. Jadi setelah notulen itu tadi terbantahkan oleh bapak-bapak dan rekan ini semuanya permasalahan dan diakui oleh Eri kan, Ya. bahwa di situ tidak ada rapat ataupun pertemuan tentang nominal angka harga yang disepakati oleh perusahaan ini, sawit ini. Dan Eri mengakui itu di depan manajer dia juga, Pak. Ya, waktu itu dia mengatakan seperti itu. Akan tetapi permasalahan yang ini clearnya masalah dana ini, karena saya dapatkan info bahwasanya Kepala Desa Kubu, kami sudah mediasi dengan Kepala Desa Kubu tentang masalah ini karena kaitannya dengan SPT yang dibikin oleh Pak Ridwansyah. Di sini saya kaitkan karena ini menjadikan PR Pak siapa, Mas Boy ya, Mas Boy. Jadi saya ngomong-ngomong di situ langsung dengan Pak Ridwansyah juga di situ. Akhir-akhirnya Pak Ridwansyah mengatakan Pak Boy ini mengatakan kami sudah masuk ke kantor BAPL berkonsultasi masalah ini. Akan tetapi dari Pak Oni mengatakan katanya sudah beres dengan Heri, gitu, sudah beres dengan Heri. Lah, saya ini tidak pernah ada hubungan dengan Heri atau dihubungi Heri. Jadi saya tidak tahu. Kepala desa pun mengatakan saya pun Pak sudah tahu.
Itu kepala desa saat ini atau kepala desa lama, Pak? Kepala desa baru, Mas Boy. Mas Boy ya. Dan seperti surat putusan kepala desa yang nomor registernya 594 garis miring 145 garis miring PEM, bahwa di sini kan surat pembatalan 58 SPT Kubu itu tanggal 13 Januari 2014 itu oleh waktu itu kepala desanya M. Ridwansyah SH. Itu diakui lah Pak sama Pak Ridwan itu pada saat itu. Ini suratnya ini. Nah ini begini Pak, kalau masalah yang ini untuk pembatalan ini karena sebelah pihak ya. Ini sebelah pihak, kami pihak masyarakat Sungai tidak pernah dikasih SPT 58 ini, tidak pernah diajak runding kembali atau dikasih informasi tentang pembatalan ini. Jadi kalau hal ini saya serahkan kepada Pak Durmen, dipersilakan untuk dijelaskan bagaimana, apakah sudah pernah atau belumnya, saya tidak tahu Pak. Jadi silakan Ya. Pak Durmen. Saya akan melanjutkan masalah pembatalan SPT, Pak. Kan begini, sedang pembatalan SPT juga saya belum tahu asal usulnya itu dari mana, dari masyarakat, juga karyawan, Sana ada. dan dari karyawan itu. Nah, kenapa ini bisa dibatalkan begini? Ini tahu, ini dari perusahaan katanya, dari Ridwansyah. Nah, lalu saya datang ke Pak Ridwansyah itulah, jelaskan. Saya waktu itu dengan Pak Sap, orang Kubu, orang Patrimba, di kawan dan si Sap. Tanyakan masalah ini, kenapa ini dibatalkan? Oh, enggak batalkan. Nolak itu. Nolak. Boleh kita lihat Pak yang pembatalan sertifikatnya Pak? SPT-nya maksud kami? Ya, ini nolak. Waktu saya terima ini 7 Agustus ini bulan tahun 15. Terima dari orang lain, bukan murid dari Ridwansyah, bukan. Itu dari karyawannya mungkin. Apakah itu sudah pernah Bapak tanyakan kepada Kades selama itu Pak? Sudah, tapi dia ngaku. Langsung digebrak dengan SAP waktu itu. Nah ini logo siapa ini? Tangan siapa ini? Baru, oh iyalah, iya. Tuh, waktu itu nggak bisa pulang lah kalau gitu. Berarti ini, tapi saya tidak yakin. Masih tetap ini punya hak saya, punya hak kita masalah saya terus. Kan ini, karena ini pembatalan ini tidak sah. Menurut saya itu tidak sah. Harusnya kan bicaralah baik-baik. Ini loh, saya kembalikan, batalkan karena ada masalah ini, apa sengketa, apa harus ada penjelasannya. Ini tidak ada. Nggak boleh begitu kan, kita harus jelas-jelasan dengan kedua belah pihak harusnya. Ini tidak ada. Jadi saya masih tetap mengakui lahan ini. Walaupun bagaimana harus tetap. Saya dengan dasar itulah dari pada desa pertama itu. Dasarnya saya ini dari luar pertama itu. Sap itu siapa Pak? Si Sap itu orang Padriba, kawan saya juga dulu tapi sekarang sih udah asap. Itu masalahnya ini. Kan ini SPT. Lalu digebrak Sap, ini loh tanda tangan siapa? Ini siapa? Baru oh iya. Tuh. Satu lagi, tidak ada terrealisasi antara ganti rugi perusahaan terhadap tanah masyarakat tadi ini. Apakah Bapak-bapak ini sudah ketemu lagi dengan mantan Kades Ridwansyah itu Pak? Sudah Pak. Kami berdua mendatangi Pak Ridwansyah setelah beliau dari pesantren. Kami ketemu Pak, karena beliau mengharapkan kami ketemu. Karena dari awalnya kawan, kitanya memang rindu kawan. Jadi ketemu di situ akhirnya kita memberikan atau menanyakan tentang solusinya ini. Nah, dia pun terkejut Pak dikala itu kami datang tentang masalah ini. Loh, sampai hari ini selama ini tidak dibayar dengan perusahaan. Iya Pak, belum dibayar. Nah, kalau gitu ayo kita uruskan di sana. Dia siap untuk menguruskan juga. Seandainya perusahaan ini lekaliku kata dia, ayo kita langsung ke kantor gubernur. Nah, itu sampai ke arah itu Pak. Nah, itu jawaban Kades selama atas nama Ridwan itu Pak ya? Iya. Alias Atong. Nah, itu jawabannya Pak. Nah, dan beliau ini nunggu katanya, nunggu kapan waktu kita jadwalkan turun ke sana. Tapi sampai hari ini, ya karena kita ini belum ada jadwal diinformasikan dari Kadesnya, karena waktu itu saya minta dengan Kades Kubu, tolong
sampean calling ke sana, nanti kalau memang di sana ada waktu kita turun sama-sama. Sampai hari ini mungkin sekitar 20 bulan atau 1 bulanan lah ya. Lebih. Tidak ada informasi sampai hari ini. Itu dari Banten Kades Selamat Ridwan itu ya? Ya, dari yang baru. Kami ketemu dengan kawan yaitu Mas Tono. Mas Tono itu karena kami kenal dengan Mas Tono, lalu beliau menyampaikan, cobalah anukan dengan kawan kita ini. Maka kami akhirnya berlanjut seperti sekarang ini. Mudah-mudahan inilah jalur ini bisa menuntaskan permasalahan ini. Polemik yang terjadi, yang dirasakan masyarakat Sungai Terus ini. Kami merasa bagaimana Pak ya? Capek, lelah. Lelahnya iya, capeknya. Dari mulai 2012 sampai 2021 kami tidak pernah berhenti Pak. Untuk memperjuangkan hak-hak Bapak ini ya? Memperjuangkan hak masyarakat Desa Sungai Terus. Lokasi kan ada yang menunjukkan